Hello guys, my name is Hairani. I'm from the Development Economic Study Program, University of North Sumatra, batch 2021. I'm here to explain the comparison of the financial relation of PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk with PT Mayora Indah Tbk in 2020 and 2023. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas terkait tentang current ratio, yang dimana current ratio mengukur seberapa besar perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dari total aset lancar yang dimilikinya. Pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2020 mencapai 175,13%. Ini meningkat dari tahun sebelumnya. Sebelum itu PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk melakukan akuisisi. Selanjutnya, pada tahun 2021, tingkat current ratio ini menurun menjadi 147,46%. Hal ini terjadi karena tingkat kewajiban jangka pendek meningkat dan aset lancar perusahaan juga meningkat. Kemudian di tahun selanjutnya, tingkat current ratio meningkat drastis sebesar 174,7% pada tahun 2022. Hal ini terjadi akibat perusahaan menambahkan nilai aset lancarnya. Sedangkan pada PT Mayora Indah Tbk tahun 2020 mencapai 369%. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat 232,26%. Pada setiap tahunnya current ratio PT Mayora Indah Tbk itu mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 sebesar 262,8% dan selanjutnya pada tahun 2023 itu naik sebesar 367,26%. Mengingat rata-rata rasio lancar 301% lebih besar dari standar umum untuk industri sejenis, PT Mayora Indah Tbk berkinerja cukup memuaskan dan dianggap stabil secara finansial pada tahun 2020 hingga 2023. Yang kedua, kita akan membahas tentang debit to asset ratio, yang dimana analisis debit to total asset ratio atau disingkat dengan DAR merupakan analisis rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2020 mencapai 55,67% setelah akuisisi. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 55,21%. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sebesar 54,26%. Selanjutnya pada tahun 2023 mengalami penurunan drastis sebesar 47,37%. Sedangkan pada PT Mayora Indah Tbk tahun 2020 mencapai 43% dan pada tahun 2021 mengalami perubahan terhadap DAR mencapai 43%. Pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan terhadap DAR-nya, mencapai 42%. Yang ketiga itu kita membahas debit to equity ratio atau disingkat dengan DER. Analisis DER merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk membiayai asetnya dibandingkan dengan ekuitas. Pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan sebelum akuisisi sebesar 127,2%. Di tahun ini perusahaan menambah pinjaman dari luar untuk membiayai operasional perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perusahaan harus mencari pinjaman lebih untuk kebutuhan operasional perusahaan. Selanjutnya di tahun 2021 tingkat DER menurun dari tahun sebelumnya menjadi 123,28% karena tingkat ekuitas perusahaan meningkat. Dan pada tahun 2022, tingkat DER mengalami penurunan menjadi 118,63%, di mana penurunan ini bisa dibilang hal yang baik dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2023 juga mengalami penurunan menjadi 90,1%. Sedangkan pada PT Mayora Indah Tbk tahun 2020 mencapai 75% dan di tahun 2021 mengalami perubahan terhadap DER-nya menjadi 75% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan mencapai 74% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan juga mencapai 43%. Dari analisis kedua perusahaan dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan. Namun setelah akuisisi PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mengalami peningkatan yang cukup tinggi terhadap DER. Hal itu bisa terjadi karena adanya pandemi COVID-19 menyebabkan perusahaan membutuhkan pinjaman dari luar perusahaan. Namun pada tahun 2022 tingkat DER kembali menurun dan itu menandakan performa perusahaan semakin membaik. Yang keempat, kita akan membahas tentang return on asset, yang dimana analisis return on asset atau ROA adalah analisis rasio keuangan yang menunjukkan seberapa menguntungkan suatu perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini biasanya dinyatakan dalam persentase menggunakan laba bersih dan aset rata-rata perusahaan. Pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2020 mencapai 3,67% dan selanjutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 7,28% dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2002 itu
mencapai 7,12% dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2023 sebesar 8,10%. Sedangkan pada PT Mayora Indah Tbk tahun 2020 itu mencapai 10,42%. Di tahun 2021 mengalami penurunan mencapai 6,8%. Selanjutnya pada tahun 2022 hingga 2023 itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 8,84%. Yang kelima, kita akan membahas terkait return on equity, yang dimana analisis return on equity atau ROE merupakan analisis pengukuran kinerja keuangan yang mengukur seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba bersih dari ekuitas. Pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2020 setelah diakuisisi, tingkat ROE itu menurun menjadi 8,29%. Hal ini dikarenakan menurunnya tingkat laba akibat pandemi COVID-19 dan kenaikan tingkat ekuitas perusahaan. Selanjutnya, di tahun 2021, perusahaan mulai bangkit sehingga bisa menaikkan tingkat ROE menjadi 16,26%. Dan di tahun 2022 mengalami penurunan mencapai 15,57%. Dan di tahun 2023 juga mengalami penurunan mencapai 15,36%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat laba perusahaan dan tingkat ekuitas. Sedangkan pada PT Mayora Indah Tbk tahun 2020 mencapai 18,71% dan di tahun 2021 mengalami penurunan mencapai 10,67%. Dan selanjutnya pada tahun 2002 mencapai 15,38% dan di tahun 2023 itu mencapai 21,24%. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih untuk semuanya.